Wa anzirin nasa yauma ya'tihimul adzab fayaqulul ladzina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'wataka wa nattabi'ir rusul awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Wahai Muhammad, peringatkanlah manusia pada hari di mana datang kepada mereka siksa, yaitu hari kiamat, dan orang-orang zalim mengatakan, ya Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kesempatan untuk hidup lagi di dunia di zaman yang sangat sedikit sekali, nggak apa-apa. Maka aku akan memenuhi panggilanmu, mengikuti utusan-utusanmu. Jadi nanti orang-orang yang zalim, ketika dia disiksa oleh Allah di hari kiamat, disiksa oleh Allah di akhirat, orang-orang zalim ini mengatakan, ya Allah, mbok ya kula niki diparingi urip malih. Ning donya najan sebentar, aku akan ikrar mengikutimu, mengikuti ajakanmu, dan aku akan mengikuti rasul-rasulmu. Iki ucapannya siapa? Orang-orang zalim. Mumpung kita masih hidup, berbuatlah adil. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, man asbaha la yanwi azulma ala ahadin ghufira lahu ma jana. Barang siapa yang pagi hari dia tidak berniat untuk menyakiti siapapun pada hari itu, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosa yang telah dilakukan. Tangi turu alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian di hatimu tidak ada rasa dendam, di hatimu tidak ada rasa ingin menyakiti orang lain, di hatimu tidak ingin jeluntrung wong, menghancurkan karir orang lain, menghambat orang lain. Maka selama kamu pagi hari itu sudah tidak berniat untuk menzolimi orang lain, Allah sudah mengampuni dosa-dosamu. Allahumma amin. Berarti dadi wong apik gampang apa ya? Gampang. Niat orang eleki wong selesai. Jadi wong apik iku gampang. Tapi kena apa kok akeh wong elek? Nek ciri pengaji Roma Irama ki piye, Mas? Yang baik-baik itu piye? Menyenangkan. Yang buruk-buruk menyenangkan. Terus? Yang enak-enak menyusahkan. Lah iki piye lah? Penggemar belarah ya. Ora ngono. Tapi nyanyi isin. Oh, itu asli lagu ya? Jangan sekali-kali pagi hari ingin menganiaya orang lain. Wa man asbaha yanwi nusratal mazlum wa qada hajatil muslimi kanat lahu ka ajri hajjatin mabruratin. Barang siapa pagi hari dia berniat menolong orang yang dianiaya atau membantu hajat orang lain, maka orang itu diberi pahala seperti pahalanya orang yang haji dan orang yang umroh. Sampai tangi turu iling tanggane arep duwe gawe. Lagi tanggaku arep duwe gawe ngiwangi apa-apa. Itu khodus surur. Pahalanya seperti haji dan umroh. Pagi hari, ya Allah aku duwe tangga susah. Golek wong Daud ora oleh-oleh. Najan sampean marbot masjid tak iwangi Daud yo. Misale, iku seperti orang yang haji dan umroh. Iki ketoke amalan semakin ringan tambah diminati tambah nih. Winginane ngajine abot-abot, ngaji enteng-entengan tambah suweneng deh. Mlebu swarga ketoke gampang. Seperti haji, seperti umroh, siapa? Orang yang bangun tidur sudah ingin nolong orang lain. Mulane opo yo aku iso nulungi opo yo. Nek kiai yo jelas to tangi turu ngulang ngaji. Nulungi wong bodoh supaya pinter. Samane isuk nulungi wong kentekan bensin. Akhirnya montore iso aku tapi mbok batheni. Iya.
Memang sebaik-baik amalan itu sama. Baik yang baik itu adalah bai'un mabrurun. Yo, saapi-api sedekah itu ya jual beli. Mas Taib disodakoi 200 yo malu. 500 rupiah malu. Tapi di embadani 500 rupiah per liter nggak malu, terhormat karena ada jual beli. Kanjeng Nabi dawuh, man a'ana mazluman hazinan matrujan kataballahu 30 wa 70 maghfiratan. Barang siapa menolong orang yang dizolimi, yang sedih hatinya, yang terbuang, maka Allah mencatat untuknya 73 ampunan. Jadi cari orang susah. Cari orang susah, bahagiakan. Cari orang yang bisa kamu bantu, bantu. Orang yang hidupnya banyak bantu orang lain, dia dibantu oleh Allah. Orang yang ingin mendapatkan keajaiban pertolongannya Allah, maka banyak-banyak nolong orang lain. Keajaiban akan datang. Barang siapa yang hatinya sering gelisah, susah, sumpek, bahagiakan orang lain, kamu akan bahagia. Jadi wong sumpek-sumpek perkara dhewe ora tau ngayemno wong. Isuk tangi ngayemno wong. Isuk tangi ngayemke wong. Maka hidupmu akan bahagia. Lah orang yang paling terdekat dengan kita kan istri toh. Ya pertama bangun tidur, plek. Bahagiakan istrimu. Lagi tangi turu, urung tahajud, plek ning bathuke kayak 100.000. 100.000. Subuh Dek. Iya Mas, 100.000. Dek, apa? Jangan langsung subuh. Apa? Di 50.000 kayak ning sae. Qobliyah subuh. Ada yang pernah melakukan seperti ini? Wah, lah ngono kok lho. Bojomu susah ya ngono kuwi. Ketika duha bojomu masak reng 200.000 kayak ning ngarepe. Duha. Kira-kira nurut apa ora? Nurut. Duwe oleh kon. Wes, kuwi contoh Mas. Awak wayah kuwi contone duit. Kita hitung pun 350. Dek ngitung urung zuhur, urung ngasare. Iki kok kepirang atus iki sedina. Ya tidak harus dengan uang. Itu rak contoh membahagiakan istri. Istrine sampeyan iku dihumori karo dikek dhuwit seneng ndi? Enteng nek dihumori. Lah ya kan humor kan gratis. Dek bangun Dek, cintaku misale. Wes ora samuni cintaku, tapi duit 100.000 ning bathuke. Dek, subuh. Kira-kira menurut bojomu iku mesranti. Lah yo maksudnya ngono. Maksudnya bahagiakan orang lain, maka hidupmu akan bahagia. Siapa yang dia menolong orang yang dizalimi, yang sedang bersedih hati, kamu bahagiakan, kamu bantu. Makanya kalau sering kita ngeliat bagaimana Ustadz kuncinya menyelesaikan masalah hidup. Satu, kalau kamu ingin masalahmu selesai, selesaikan masalah orang lain. Kalau kamu ingin dibantu Allah, bantu orang lain. Kalau kamu ingin dibukakan pintu rezeki yang banyak, buka pintu rezeki untuk orang lain. Tapi kan kowe karo Gusti Allah dikai nafsu sing jenenge medhit. Ngaji ngene iki dudu teori tapi amal. Praktek. Nek praktek insyaallah. Lah iki aku yo wis tau ngaji ngono kuwi. Lah mbok praktekno. Ora, mulane cek sumpek wong ora praktek-praktek kok. Ngaji ya ono ya ini kok cek sumpek terus. Oh, karena ternyata tidak praktek. Orang-orang zalim ketika sudah disiksa sama Allah, dia ingin hidup kembali, ingin menikmati dunia ini walaupun sekejap, hanya sekedar untuk ikrar beriman kepada Allah dan ingin ikut petunjuk para rasul. Manfaatkan waktu yang tersisa kita untuk ikrar di hadapan Allah bahwa kita beriman dan kita mengikuti petunjuk para rasul. Wong sing mati-mati pingin urip.
Masa kok sampean urip kok pingin mati. Nikmati hidup ini. Masya Allah, Masya Allah. Kemarin ada bunuh diri orang Jepang itu. Masya Allah, kasihan. Uangnya sudah banyak. Hanya karena dibully banyak orang, dia bunuh diri. Orang-orang yang sudah mati ingin hidup. Lah kok sampean sing urip kok kepingin mati. Nikmati hidup ini. Setiap nafas yang kita hirup nikmati. Setiap keberkahan yang Allah berikan kepada kita nikmati. Uripmu mesti bahagia, bantu orang. Dijawab karo malaikat, awalam takunu aqsamtu min qablu ma lakum min zawal. Apa kowe jaman urip ora wis sumpah kaya ngono? Malakum min zawal, kamu tidak berhenti-henti untuk berkata seperti itu. Tapi kamu menyia-nyiakan hidup di dunia ini sehingga melakukan banyak kezoliman. Kalian selama hidup sudah diperingatkan oleh Rasul. Ikutilah kebenaran. Jangan ikuti kezoliman, walaupun kezoliman itu menjadi jumlah terbesar atau jumlah terbanyak. Wasakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum. Kalian bertempat di tempat orang-orang yang zalim, yang menzalimi dirinya mereka sendiri, yaitu syirik. Wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal. Dan sudah jelas untuk kalian bagaimana aku lakukan terhadap mereka orang-orang yang zalim, dan aku sudah mencontohkan kepada kalian contoh apa yang terjadi kepada orang-orang yang zalim. Sudah banyak kejadian. Siapapun yang menjadi pejabat dan berperilaku zalim, dia akan turun. Artinya turun, dia pasti masa jabatannya habis. Setelah masa jabatannya habis, ling-lingnya juga habis, umurnya juga habis, dan akan mati. Maka bagi pejabat, berlakulah adil, jangan sekali-kali zalim karena kamu akan mati, kubur akan mengumpulkanmu, akhirat akan melihat apa yang kamu lakukan di dunia. Mulane wong zalim iku masane sedih lho. Jadi pejabat paling 5 tahun 10 tahun. Jabatan yang sebegitu cepat habisnya kalau tidak digunakan untuk keadilan, maka 10 tahun 5 tahun itu akan menjadi hisab yang sangat berat. Karena apa? Waktu yang sangat sebentar, dosa yang berlimpah. Makanya takaran keadilan mungkin apik taib iku bakul es ngene. Nulungi wong sing nelak. Apik korupsi sing dikorupsi apa? Apik mbodoni wong sing dibodoni sapa? Paling banter beda rondo-rondo ngono kuwi paling banter. Beda rawani. Soalnya apa orang duwe sing diandalno. Cocok itu namanya takaran keadilan. Yang jadi pejabat mestinya waktuku hanya 5 tahun. 5 tahun ini aku harus tegakkan keadilan. Aku harus membangun umat ini. Apa yang aku bisa kerjakan karena hanya 5 tahun. Waktu yang sebentar, pahala berlipat ganda. Tapi ada kalanya waktu yang sebentar, tapi wasakantum fi masakinil ladzina zalamu. Aku tempatkan kamu di tempat orang-orang yang zalim. Mereka menzalimi diri mereka sendiri. Kamu tidak menghindar. Kamu sudah tahu, sudah jelas apa yang aku lakukan terhadap mereka. Awak kan wis oleh contoh kayak piye. Fir'aun mati to ora? Mati. Namrud mati. Apa neh? Korun mati. Bature Mas Thaib sapa? Baturmu sing mati sapa? Sing baturmu wae lho, sing mati iki lho. Sing bature Namrud, bature Fir'aun, bature Korun sapa? Dek ya kok iling koncone. Salabah mati. Lah yo. Lha kok iling koncone salabah mati. Salabah mati. Apa yang kita banggakan? Maka kenapa Allah dengan orang zalim, Masya Allah, sangat seakan-akan diweleh-weleh sama Allah orang-orang zalim. Karena apa? Lah yo, jabatan hanya sebentar, kekayaan juga hanya sebentar, umur juga hanya sebentar. Apa yang dibanggakan? Sehingga kamu mau menipu orang lain, menzalimi orang lain.
Bismillahirrahmanirrahim. Makanya berat sebenarnya kita bergaul dengan orang-orang yang pangapunten dalam tanda kutip menggunakan jabatannya untuk minta uang dengan alasan bancaan dan lain sebagainya. Hati ini berat, kita tahu salah. Tapi nek gak dituruti ya ora oleh. Dihambat. Dan itu masalah kita hari ini ya. Semoga Allah memberi taubat pada orang-orang yang zalim. Siapapun mereka, Allah memberi taubat hidayah. Karena jabatan hanya sebentar, gunakan. Orang-orang yang sudah mati itu ingin kembali. Akhirna ila ajalin qarib, ya Allah boyo balikno. Najan sedilu wae. Najan sebentar saja. Nah kita hari ini Masya Allah ini ketoke lho sak jam setengah ketoke. Sak jam setengah dunia umpama ning akhirat berapa puluh ribu jam. Gunakan waktu sebaik-baiknya. Kalau dik wau diceritani kalih Umina Khadijah Tanggir. Piyambake menceritakan yang didhawuhke Abuya Hasan. Teman-teman beliau kados Mbah Thaifur, kados buya-buya yang lain itu abnau Abuya Said Muhammad gak kok bertur. Urip ora kok bertur. Noto bantal isin, noto bantal isin. Isin karo pangeran. Yo urip kok enak-enakan noto bantal turu. Dadi uripe mu deres maca hadis, pokoke turu niku keturun, ora niat turu. Nek sampean gak sepre pok toto. Urip kok ngono ya Allah, ya Allah. Kula sampean ya ngono ya Buk toto. Masyaallah ya Rabb ya. Ya Allah ya. Iya ya penak maksudnya iki yo ora makome. Nah ngono lho. Soalnya dia penyakit lambung iki digarap ngono ya umat tenan. Gak saya menceritakan santri-santri beliau Abuya Said Muhammad, abnau Abuya. Ini yang cerita Buya Hasan Tuba nyeritani Said Umina Khadijah. Umina Khadijah nyeritani kula dek wau kalih masuk kalih Mas Umar. Menceritakan teman-teman beliau. Bahkan beliau sendiri kan meninggalnya dalam keadaan duduk dan nyemak Quran. Kula jenengan kudu iri. Ya Allah, iri meninggal dalam keadaan ngulang ngaji ngoten iri. Lah ngoten niku nek cerita, noto bantal gak sempat. Syughul Quran, syughul hadis kitab, syughul masyaallah. Sampeyan yo gak turu yo gak noto bantal syughul ngene. Astagfirullah. Wis ya tobat ya. Masya Allah. Jadi turu gak sempat. Jadi deres Quran ini kelayap turun keturun. Tidak kosdu turu. Lah kita yang dibandingkan dengan abnau Abuya itu. Dengan anak-anak Abuya, dengan santri-santri Abuya. Masya Allah, kita apa turu mau. Bantal ditoto. Obat nyamuk barang ya. Astagfirullah. Bahkan kalau diceritani santri-santri beliau Said Muhammad itu walaupun tidur di mana itu nggak mau tidur di atas kasur. Tidurnya itu ya saya malu sama Allah. Malunya apa? Hidup neng alam dunia kok penak-penakan. Ngono neng swarga cek njaluk penak. Ya dinikmati hidup itu seadanya. Aku neng isor ben Allah iku neng alam dunia iku yo nggone wong tirakat, ora nggone wong enak. Tapi sing duwe lambung yo aja praktekno dhisik iki sepurane. Iki ben sing sehat-sehat ngene iki lho. Nanti yo sampean tetep ning kasur. Lagi mari sih ya tetep ning kasur nek wayahe turu yo tetep turu engko sampe melek wiridan terus lara senane Mbak Nap aku. Yo iki sing nganggo sing waras. Ya mer-mer jek kadang praktek astagfirullah deres Quran terus maneh.